Semua gurunya hadir mengikuti. Keren. Ya, saya berpikir nih gurunya nggak ada kerjaan apa selalu ngikutin ini semua. Ternyata tidak. Vokalis utamanya si kakak ya. Nah, Pim nyanyi juga gitu. Misi SMA Negeri 61 Jakarta. Iklan. Kirain ada iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, NASA Circle. Bertemu lagi dengan kami, Nasoto. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Panutan saya juga. Orang yang menjadi panutan di SMA Negeri 61 Jakarta, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 61 Jakarta, Bapak Dr. Andes Agus Jaya M. Biomed. Selamat datang Bapak. Oke, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Suatu kehormatan saya bisa mewawancarai Bapak di acara Nasoto yang didengarkan oleh semua warga SMA Negeri 61 Jakarta, Bapak. Dan kali ini kita berbincang agak santai ya Pak ya, jadi nggak terlalu kaku, biar mengalir begitu aja gitu Pak. Jadi pembahasan di sini sebelum kita ke berbincang-bincang, saya ingin memberikan profil Bapak sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 61 Jakarta. Silakan, profilnya adalah ini. Kami tunas-tunas bangsa, siswa-siswi SMA 61, belajar menuntut ilmu demi masa depan gemilang, sambutlah hari esok. Oke, keren ya. Kepala sekolah saya ini adalah kepala sekolah yang sangat bersemangat, tapi lembut, baik hati, tapi bisa tegas juga. Tegas sama galak beda ya Pak ya? Tidak sombong. Iya, nggak sombong. Terus udah gitu rendah hati gitu. Jadi saya ngerasa gimana ya pada saat Bapak ada sini, saya tuh kayak wah takutnya galak nih gitu kan. Ternyata nggak, beda banget. Terus lagi ya, lalu Bapak itu sosok yang pemaaf juga. Dilihat dari karena saya juga beberapa kali mendampingi siswa untuk bertemu Bapak, saya ngelihat cara menangani siswa tersebut, Bapak tidak marah tapi tegas gitu, dan masuk ke anak-anak, masuk dimengerti gitu sama anak-anak gitu Pak. Jadi saya kagum sama Bapak. Wah, saya juga nggak sengaja, mohon maaf ini pernah melihat Bapak juga turun dari Gojek gitu Pak. Saya kayak wow, seorang kepala sekolah gitu tidak malu untuk tetap membumi membumi dan bersatu bersama kita guru-guru. Tidak ada batasan, tetap sih kita tetap hormat sama Bapak, segan juga, tapi jadinya lebih segan gitu loh Pak, karena memang Bapak berbaur sama kita gitu Pak. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke kali ini pembahasannya adalah ngobrol seru asik. Nah, Talk-nya adalah ngobrol seru mengenai buku atau tulisan yang Bapak buat bersama rekan-rekan Bapak di DKI Jakarta, yaitu permisi apa ya? Sebentar. Ini pemirsa NASA Circle, ini adalah buku Jejak Langkah Kepala Sekolah SMA Negeri DKI Jakarta, Antologi Pengalaman. Ini karya dari kepala sekolah SMA DKI Jakarta, baik negeri maupun swasta ya Pak ya? Negeri saja. Oh, negeri saja. Oke, negeri saja. Oke. Saya sudah baca Pak, tapi memang belum selesai. Tapi tulisan Bapak saya sudah baca. Bagus banget, inspiratif. Jadi saya sebagai yang muda merasa seperti wah, Bapak aja mau loh nulis buku, bikin buku, kok saya enggak gitu. Jadi saya terpacu Pak, termotivasi. Oke, di sini ada banyak beberapa kepala sekolah tulisannya. Pertanyaan pertama mengenai buku ini yaitu
siapa sih Pak yang memiliki ide atau gagasan dari kepala sekolah negeri DKI Jakarta ini yang bikin tulisan dan dijadikan buku seperti ini? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih. Buku yang spektakuler, ya, jejak langkah kepala sekolah SMA Negeri DKI Jakarta ini merupakan sebuah antologi pengalaman karena memang ditulis oleh 92 kepala sekolah atau paling tidak pernah menjadi kepala sekolah, karena ketika buku ini ditulis itu beberapa kawan sudah pensiun, beberapa kawan sudah menjadi pengawas atau pejabat struktural. Jadi rupa-rupa, tetapi yang dituliskan adalah pengalaman ketika menjadi kepala sekolah. Nah, luar biasa, kami tergerak menulis karena ada seseorang yang sangat luar biasa buat kami, bisa menggerakkan kita untuk menulis yang tadinya sulit menulis seperti apa, mulai dari mana, begitu. Betul. Yaitu kepala sekolah yang cukup disegani, performannya luar biasa, ganteng, gesturnya bagus begitu, yaitu Bapak Dr. Randes Tulus Winardi SH MSI. Beliau terakhir menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 13 Jakarta. Ya, sebelumnya beliau pernah di SMA 8, SMA 45, SMA 14 ya, luar biasa. Tapi beliau dulunya adalah guru SMA tetangga kita, 81. Iya. Gitu ya. Itu Pak Tulus menginisiasi, meyakinkan bahwa kita bisa membuat gagasan untuk kenang-kenangan yang mungkin tak akan punah, yang akan bisa dikenangkan, yang bisa diprasastikan abadi di sekolah-sekolah dan bisa untuk pembelajaran. Ya, Pak Tulus menyadarkan itu semua, yang akhirnya di bawah koordinasi dan bimbingan beliau terciptalah buku yang luar biasa ini. Luar biasa, wah spektakuler Pak. Ya. Karena memang seperti yang tadi Bapak bilang, bingung kan gimana sih cara nulis buku, mulainya dari mana gitu. Ternyata memang dari gagasan Pak Tulus dan semua kepala sekolahnya juga keren-keren nih. Akhirnya terciptalah sebuah buku ini yang wow, kalau saya baca sih luar biasa perjalanannya Pak ya. Oke. Nyambung ke pertanyaan yang pertama Pak, masih mengenai buku ini. Tadi kan ide dan gagasannya oleh Pak Tulus. Lalu saya ingin menilik ke tulisan Bapak. Apa sih yang mendasari Bapak menulis itu tentang yang tadi Bapak sebutkan nih? Saya belum ini menceritakan di Nasa Circle belum tahu. Jadi ini tuh buku menceritakan tentang kisah kepala sekolah kan Pak. Jadi saya ingin Bapak menceritakan kisah Bapak di dalam buku ini gitu. Seperti itu Pak. Sekali lagi buku ini kan ditulis dimaksudkan selain menjadi kenang-kenangan selama menjadi kepala sekolah, juga barangkali pengalamannya bisa ditimba oleh para calon kepala sekolah. Karena ditulis dengan sangat luar biasa oleh 92 kepala sekolah dari 117 seharusnya ya. Itu dari latar belakang yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda, dari cara-cara yang berbeda ya, bisa menuliskan tentang sekolah yang pernah diamanahkan kepada mereka ini untuk dikelola. Nah, saya pribadi menuliskan buku ini itu dimulai dari saya pertama kali menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 92 Jakarta, tepatnya letaknya di Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara ya.
Kemudian di berikutnya saya dirotasikan ke SMA Negeri 76 Jakarta, Jakarta Timur. Kemudian yang ketiga ke SMA 75, cukup lama, hampir 5 tahun di sana. Dan saat ini sekarang memimpin SMA Negeri 61 Jakarta. Jadi kisah-kisah tentu berbeda-beda. Yang uniknya dari buku ini adalah kadang-kadang kepala sekolah menempati sekolah yang sama. Ya, beberapa kepala sekolah kan menempati ke sekolah yang sama. Seperti betul. SMA 61 ini kan sudah beberapa kepala sekolah. Iya, Pasti betul. mereka akan menuliskan tentang 61. Iya. Tetapi isinya berbeda semua. Pasti berbeda. Ya, karena memang sudut pandangnya berbeda, pengalamannya berbeda, dan masalah yang dihadapi dari masa ke masa tentu berbeda. Itu uniknya. Apa perlu saya ceritakan bagaimana tulisan saya? Boleh Pak, sedikit aja. Jadi Oke. memang ini SMA 1 adalah sekolah keempat ya Pak ya? Ya, Sekolah keempat yang Bapak menjadi kepala sekolah gitu. Jadi sedikit cerita bagaimana Bapak di SMA 92, lalu SMA 76, lalu SMA 75, dan terakhir sekarang nih di SMA 61 sekolah kita. NASA Circle sekolah kita. Jadi pengen biar NASA Circle juga tahu bagaimana kisahnya Bapak perjalanan sebagai kepala sekolah di 4 sekolah tersebut. baik. Karena SMA 92 itu bagi saya SMA sebagai ajang saya memulai menjadi kepala sekolah, tentu menjadi sesuatu yang luar biasa buat saya karena dari guru kemudian menjadi kepala sekolah. Itu tentu melalui proses yang cukup panjang ya, cukup panjang bagaimana karir seorang guru bisa menjadi kepala sekolah saat itu. Tetapi saya menjadi kepala sekolah melalui proses lelang jabatan. Ini sebuah terobosan yang waktu itu Pak Gubernurnya adalah Pak Jokowi. Ya, saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta, melakukan terobosan dalam rekrutmen kepala SMA dan SMK pada tahun 2013. Jadi biasanya rekrutmennya tidak melalui lelang jabatan. Nah, sekarang ini melalui lelang jabatan. Dan sebetulnya ada seseorang yang memotivasi saya untuk ikut lelang jabatan itu, yaitu Ibu Kepala SMA Negeri 13 saat itu, Ibu EN Heraina, itu memaksa saya dalam tanda kutip harus ikut mendaftar. Berarti statusnya waktu itu Bapak masih sebagai guru? Sebagai guru. Oke, Dan karena saya guru yang senang mengkritisi ya, nggak bisa diam ketika melihat sesuatu yang janggal begitu, maka Ibu EN memaksa saya, Pak Agus, jangan cuma bisa ngomong, buktikan, nanti harus lulus jadi kepala sekolah. Dan beliau daftarkan, ya, pokoknya didaftarkan semua. Nah, ya akhirnya nyemplung sudah. Dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, sudah ikut tes, ikut jalani, ternyata lulus. Ya. Di 92 itu sangat berkesan karena ya belum pernah jadi kepala sekolah terus jadi kepala mesti bagaimana begitu ya. Nah, tetapi berkat diklat-diklat yang kita lalui saat itu sangat membantu, juga rekan-rekan senior yang sudah menjadi kepala sekolah juga sangat membantu. Berarti memang prosedurnya daftar, lalu ada tes, Iya, gitu, ya. Lalu betul. nanti ada diklat, lalu nanti kelulusan, lulus Ya, atau betul. tidak menjadi kepala Seperti sekolah. itu, Itu nama disahkannya sama Bapak Gubernur waktu itu, Ya, Pak Jokowi. betul. Lalu lelang jabatan gitu ya. Karena memang saya baru nih Pak mendengar kayak ada lelang jabatan Dan untuk memang kepala sekolah. saat itu yang melantik kami adalah langsung Pak Gubernur Wih. di halaman balai kota gitu. Itu tahun 2014. Ya. Diklatnya berapa lama Pak waktu itu? 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Keren. Oke Pak, lanjut Pak. Dari keempat sekolah, Ya. mana yang paling berkesan sih buat Bapak? Karena memang pasti kan seperti yang tadi Bapak bilang,
berbeda-beda Betul. walaupun pernah menempati sekolah yang Iya. sama gitu ya Pak ya. Buat saya, setiap sekolah punya kisahnya sendiri, punya kesan yang mendalam semuanya, karena memang ketika kita bekerja dengan hati, dengan penuh keikhlasan, kita pasti temukan jalan keluar dari semua masalah yang ada. Di situ nikmatnya. Di SMA 92 misalnya, saat itu sedang berlangsung perekrutan PNS K2 seperti itu ya, dan di SMA 92 itu ada 8 yang sudah dinyatakan lulus CPNS, tetapi karena waktu itu kepala sekolah harus memvalidasi kembali data-data mereka, ya ketika ada yang tidak sesuai memang harus dengan tegas saya batalkan seperti itu supaya kedepannya tidak terjadi kesulitan bagi yang bersangkutan. Dan memang itu sebuah perang psikologi yang luar biasa ya. Bayangkan seseorang yang sudah menjadi calon pegawai negeri sipil kemudian batal karena ada administrasi yang memang harus diluruskan seperti itu ya. Tetapi berikutnya membuahkan akhir yang manis karena beberapa tahun kemudian kan ada pelurusan kembali, penelitian kembali siapa yang datanya benar, siapa yang tidak. Yang ternyata sudah menjadi PNS 2 tahun kemudian datanya tidak benar, ya akhirnya menjadi masalah pada saat itu. Tetapi semuanya berakhir dengan sangat baik berkat bantuan semuanya. Dan di SMA 92 hal-hal yang saya lakukan saat itu yang menimbulkan kesan adalah bahwa anggaran sekolah itu kita gunakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki fisik sekolah dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan saat itu gitu ya. Misalnya yang spektakuler ya, saya menginisiasi untuk dibuatnya panggung kesenian. Ya, panggung kesenian yang cukup megah lah saat itu ya. Kalau sekarang sih sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang punya panggung bagus begitu. Karena di sana kebetulan artinya saya membuat itu bukan karena apa, tapi berdasarkan data. Karena siswa di sana saat itu seringkali menang lomba FLS 2N, teater, tari begitu ya, sehingga butuh sebuah tempat yang untuk mengekspresikan kepiawaian mereka di panggung ya. Kemudian di SMA 76. Di SMA 76 itu sekolah kedua saya, sehingga saya sudah lebih matang menjadi kepala sekolah, dan masalah yang dihadapi ya berbeda lagi. Ya. Saya sejak jadi guru selalu di utara. Tiba-tiba saya harus bertugas di wilayah timur. Ya, meskipun rumah saya di Jakarta Timur, tetapi untuk dunia persekolahan saya tidak terlalu mengenal timur. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Ketika saya tiba di SMA 76, satu yang saya bangun adalah membangkitkan semangat ya, supaya siswa di sana bangkit bahwa dia sama mampunya dengan sekolah lain. Kemudian guru-gurunya juga gitu ya. Tidak boleh ada satu orang pun warga SMA 76 yang punya perasaan bahwa sekolah saya itu sekolah biasa-biasa saja begitu ya. Tidak boleh. Siswa dan guru di sana harus punya semangat, saya bisa dengan mereka. Saya bisa sama baik prestasinya, baik akademik maupun non-akademik. Apa yang saya bangun saat itu? Hanya dengan yel-yel. Ya. Saya bangkitkan mereka hanya dengan yel-yel. Apa yel-yelnya? Bisa maju jaya. Wih, seperti slogannya orang Jepang ya Pak ya? Betul. Jadi saya terinspirasi dari perusahaan otomotif ya, salah satu yang memang bangkit karena sebuah yel-yel. Ternyata bisa, betul loh. Sebuah kata, ya, Pak, ya? Iya, kata-kata bisa membangkitkan ketika anak-anak yang tadinya jalannya nunduk menjadi tegak
karena dia mulai percaya diri dan kemudian sedikit demi sedikit berprestasi di bidang non akademik maupun akademik. Wah. Dan sekarang SMA 76 menjadi salah satu SMA yang cukup diperhitungkan di Jakarta Timur. Luar Gitu biasa, ya. Pak. Segmen pasarnya pun sudah meluas. Iya. Yang tadinya yang sekolahnya sekitar situ, sekarang sudah lebih luas lagi, mau bersekolah di SMA Negeri 76 meskipun letaknya sangat dekat dengan pasar tradisional. Itu uniknya di situ ya. Baik. Oke. Kemudian yang ketiga saya di SMA 75. Di SMA 75 saya cukup lama ya, hampir 5 tahun. Masalahnya berbeda lagi karena SMA 75 sekarang di samping sekolah pendamping unggulan ya, dia juga sekolah rayon. Oh iya. Sekolah rayon ini kan berarti harus membina dan juga melayani sekolah-sekolah lain. Di sana ada kurang lebih 25 sekolah yang harus kita layani. Artinya buat diri saya pribadi menjadi pelajaran tersendiri, tidak saja mengurus sekolah sendiri tetapi membantu melayani mengurus sekolah-sekolah anggota seperti itu. Nah, karena di sana itu sudah lebih maju sekolahnya, maka lagi-lagi saya menciptakan yel-yel yang berbeda. Ya, kalau tadi di SMA 76 harus bangkit, nah, sehingga bisa maju jaya, begitu ya. Artinya mereka itu bisa sebetulnya untuk maju dan bisa berjaya gitu. Alhamdulillah. Nah, di SMA 75 karena status sekolahnya saat itu lebih tinggi sedikit gitu ya, baik dari input maupun dari prestasi, ya harus berbeda yel-yel yang diambil. Saya menjadikan yel-yel di SMA 75 adalah hebat, mulia, jaya. Wih, hebat, Ya, mulia mulia jaya. Selalu begitu. Artinya anak-anak di sana tidak ada alasan untuk tidak menjadi hebat. Semua bisa menjadi hebat. Dan untuk menjadi hebat, cara-caranya harus diraih dengan cara yang mulia. Nggak boleh dengan cara-cara yang tidak mulia. Insya Allah ketika kita hebat, lalu dengan cara yang mulia, akan mencapai kejayaan. Jaya di mana? Dunia dan akhirat. Amin. Nah, SMA 61 Jaya. luar biasa. Karena Slogan 61 kami. ini sekolah yang sangat luar biasa dan terpandang di Jakarta bahkan secara nasional begitu ya, maka tidak perlu yel-yel yang panjang-panjang, dan bukan saya yang menciptakan karena warga SMA 61 sudah menciptakannya sendiri yang kebetulan saya sangat suka, yaitu cukup dengan jaya. Iya, SMA 61 jaya. Jadi semua yel-yel ada jayanya karena kebetulan nama saya ada Jaya. Iya. Pasti ya, Pak ya. Begitu waktu itu pergantian kepala sekolah gitu ya, mutasi, pada saat itu namanya, ini benar namanya Pak Agus Jaya M. Biomed. Karena slogan kita 61 Jaya kan, belakang nama Pak Jaya. Jadi bisa pas gitu, Pak. Pas. Jadi tidak perlu ada yel-yel lagi karena memang sudah ada dan pas menurut saya sesuai dengan kondisi sekolah. Oke, baik, Pak. Berbicara mengenai 61 Jakarta, karena tadi terakhir dan Bapak masih menjabat di sini ya, Pak ya. Gimana sih kesan pertama Bapak begitu Bapak kan Bapak waktu itu ke sini diantar sama guru-guru 75 ya, Pak ya. Diantar sama guru-guru 75. Pertama kali menginjakan kaki di SMA 61 Jakarta, apa kesan pertama Bapak waktu itu? Kesan pertama saya 61, ini masuk ke sekolah apa masuk apartemen? Bagus banget sekolah gitu. Itu kesan pertama. Itu menunjukkan bahwa sekolah ini memang sekolah hebat, begitu ya. Siapa sih yang nggak tahu SMA 61? Amin. Dan buat saya sendiri adalah sebuah amanah yang luar biasa. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya bisa memimpin SMA 61 untuk mempertahankan prestasi dengan syarat guru, karyawan, orang tua, siswa, dan seluruh stakeholder bersatu padu
berpegangan tangan, berkolaborasi dengan niat satu, menjayakan SMA 61, memajukan SMA 61. Tanpa itu kita nggak bisa apa-apa. Dan saya berterima kasih juga kepada Komite Sekolah SMA 61 yang sejauh ini luar biasa, sangat membantu dan tanpa pamrih. Oke. Ya, bisa dilihat NASA Circle SMA 61 sebegitu mewahnya gitu kan. Jadi kita sama-sama menjaga dan juga membawa nama baik SMA Negeri 61 Jakarta semakin jaya kembali. Ya Pak ya. Oke, selanjutnya adalah Iklan. Kirain ada iklan. Bapak sudah berapa lama ya Pak di 61 ini? Kurang lebih Ya mulai September ya. September ya? September, Oktober, November, Desember. Lumayan ya Pak ya? 8 bulan. 8 bulan. Oke. Apa sih yang paling berkesan untuk Bapak menjabat di sini gitu? Apa sih hal-hal yang paling berkesan, mungkin dari siswanya kah, prestasinya kah, atau ada pengalaman dengan gurunya, atau dengan komitenya, atau bagaimana Pak, atau kegiatannya? Karena memang apa yang kita ketahui memang SMA 61 kan sibuknya luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Sangat banyak sekali kegiatan. Ada kata istirahat. Tidak ada jeda Iya. gitu Pak. Jadi baik siswanya, gurunya, semuanya sibuk-sibuk dan aktif-aktif gitu. Saya juga pertama kali kesini, saya kaget Pak. Wow, sekolahnya yang luar biasa, berprestasi, tingkat skala nasional juga, dan kegiatannya, wow, nggak ada berhentinya. Betul. Apa sih yang paling berkesan untuk Bapak? Sistem. Oh, sistem. Ya. Sistem pengelolaan sekolah di SMA 61 sudah berjalan sangat baik. Ya. Tata kelola kurikulumnya, tata kelola kesiswaannya, bahkan tata kelola keuangannya. Luar biasa. Semua kita berpijak pada aturan yang berlaku sehingga semuanya berjalan dengan sangat baik. Kemudian yang saya katakan dengan sistem itu, bahwa semua mengikuti rule itu dari masa ke masa dan mereka bersedia untuk terus memperbaiki diri. Ya, bagaimana saya melihat pengurus OSIS ketika mau mempersiapkan sebuah kegiatan, saya belum melihat di sekolah lain melaksanakannya seperti itu. Begitu rapinya mereka menyusun rapat, agenda rapat, persiapan rapat, presentasi, siapa yang bicara duluan, siapa yang bicara belakangan, teratur dan semua tidak ada yang gagap. Luar biasanya lagi, setiap rapat-rapat OSIS, semua gurunya hadir mengikuti. Ya, saya berpikir nih gurunya nggak ada kerjaan apa selalu ngikutin ini semua. Ternyata tidak. Ternyata mereka punya keyakinan bahwa siswa harus selalu didampingi. Maka mereka akan semangat dan mudah-mudahan tidak melakukan kekeliruan. Itu luar biasa. Demikian pula sistem di manajemen. Misalnya ketika ulangan harian atau ketika PAT, setiap hari ada evaluasi. Biasanya di beberapa tempat dilakukan evaluasi itu nanti kalau sudah selesai, begitu ya. Ini tidak, setiap hari dilakukan evaluasi. Dan lebih hebatnya lagi, setiap hari sudah ada analisa data. Lebih hebatnya lagi, sudah dibandingkan dengan tahun lalu. Luar biasa ini. Dan ini sebuah rule yang harus dipertahankan dan terus diperbaiki, sehingga data itu bisa diperbandingkan. Lalu apa yang harus diperbuat dengan data itu? Tahun lalu seperti ini, sekarang seperti ini. Lalu Bapak Ibu gurunya merefleksi diri untuk memperbaiki. Itu yang sangat luar biasa. Tugas saya hanya merekatkan, menyeimbangkan, dan menjaga agar ruh kebaikan ini terus menjadi kebaikan. Tidak ada satu orang pun warga 61
yang arahnya berbeda, pendapatnya boleh berbeda, cara berpikirnya boleh berbeda, tapi arahnya, tujuannya harus satu. SMA Negeri 61, jaya! Oi, saya tersanjung asik karena saya termasuk guru SMA 61 Jakarta Iya. juga yang memang melihat sistemnya sudah begitu baik ya Pak ya. Semoga kita bisa mempertahankan itu dan Amin, bisa amin. memperbaiki lebih baik lagi. Amin. Oke, kembali lagi ke buku. Saya terus yang nanya. Bapak mau nanya? Boleh. Gantian kayak saya yang nanya. Bro. Oke, lanjut ya. Lanjut ya Pak. Buku ini ada 90 berapa? 92 kepala sekolah. 92 kepala sekolah. Setahu saya kepala sekolah itu sibuk luar biasa. Betul. Rapat-rapat, Betul. ngurus sekolah dan Benar lain sekali. sebagainya ya Pak ya. Belum lagi Benar rapat sekali. dinas yang dadakan gitu ya Pak Iya. ya. Betul. Ada nggak sih Pak kendala yang misalnya nulisnya tuh molor-molor Ya, gitu, ya. terhambat-hambat. Betul. Terus tiba-tiba yang ini udah selesai, yang ini belum selesai gitu. Terus tiba-tiba teman-temannya ngingetin, ayo dong Bu, atau tiba-tiba oh saya nggak jadi nulisnya, saya nyerah aja deh Pak gitu. Itu ada nggak sih Pak yang seperti itu? Ya. Kendala udah pasti ya, karena yang diharapkan adalah seluruh kepala sekolah yang berjumlah 117 itu menulis semua. Oh iya. Dan memang yang kita minta untuk menulis itu yang sudah menjabat kepala sekolah itu sejak Mei atau Maret 2014 sampai dengan Mei 2021. Oh iya. Jadi dalam kurun waktu itu yang diberi kesempatan untuk menulis, begitu ya. Memang di antara kurun waktu itu ada para kepala sekolah yang sudah menjadi pengawas, ada yang sudah menjadi kasatlak gitu ya di kecamatan, artinya pejabat struktural dan lain sebagainya. Barangkali termasuk para mantan kepala SMA 61 ya, seperti Pak Horale ya, yang spektakuler sekarang menjadi pejabat di Dinas Pendidikan. Beliau juga salah satu yang berkontribusi menulis di sela-sela kesibukannya. Kendalanya apa? Menulis itu salah satu kegiatan literasi. Kenapa saya dan kawan-kawan bersemangat untuk menulis meskipun bukan penulis? Banyak di antara kita pandai bercerita, pandai memberi gagasan, pidato, orasi, ceramah. Ya kalau kepala sekolah kan pasti itu. Tetapi suruh menulis belum tentu bisa. Dan tentu karena pada awalnya begitu, saya nggak bisa nulis. Tapi Pak Tulus selalu menyemangati gitu. Bisa, pasti bisa. Orang yang dituliskan apa yang terjadi kok katanya gitu. Tapi akhirnya ya sedikit molor, tetapi tetap sesuai deadline. Gitu. Saya sudah bertanya mengenai buku, lalu perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah. Sekarang saya ingin menanyakan mengenai personal, boleh Pak? Boleh. Personal dari diri Bapak gitu. Apa sih hobinya Pak Agus Jaya ini? Hobi saya dari dulu memancing. Memancing kerusuhan ya. Memancing, artinya memprovokasi, itu hobi saya. Tapi dalam konotasi yang positif. Secara harfiah saya memang betul hobi memancing, tetapi memancing ikan ya di kali itu masa kecil saya. Saya pikir masa hobi dari kecil sampai tua sama, gitu ya. Memancingnya tetapi hal yang dipancing yang berbeda, seperti itu. Kira-kira. Seperti memancing. Betul. Guru-guru 61 tuh berkreasi lagi. Jadi tidak hanya ke guru, tetapi ke komunitas kepala sekolah saya selalu menginisiasi, membuat ide-ide tertentu yang kemudian saya provokasi agar ide itu bisa terlaksana dalam kegiatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya maksud bahwa saya suka memancing ataupun memprovokasi, tentu dalam kebaikan. Hal yang positif ya Pak. Yang lainnya hobi saya yang pasti membaca. Ya ini penting ya. Hobi membaca apalagi di komunitas pendidikan. Kalau ada guru yang tidak suka baca ini berbahaya.
Kalau ada siswa yang tidak suka membaca, ini sangat berbahaya. Bagaimana mungkin? Karena membaca itu jendela dunia. Betul. Dengan membaca kita akan membuka cakrawala lebih luas. Kita bisa lebih bijak, kita bisa lebih arif. Betapa enaknya membaca. Kita tidak harus ke Amerika untuk tahu Amerika. Betul. Kita tidak perlu tahu Korea. Kita tidak perlu ke Korea untuk tahu Korea. Cukup dengan membaca dan kita bisa membaca apa saja. Ya. Jadi ini yang harus kita rangsang terus dunia literasi ya ke depan karena kita sangat rendah. Budaya baca itu masih miris sebetulnya ya. Kalau saya senang membaca emang dari kecil ya. Karena suka membaca cerita silat Hoping Ho. Wah, itu luar biasa. Itu ceritanya sangat halus, bagus dan keren deh pokoknya. Nah, itu sangat menginspirasi sehingga merangsang saya untuk membaca buku-buku lain dan lain sebagainya. Oke, memancing membaca. Ya. Oke, saat ini ada nggak cita-cita atau impian Bapak yang belum tersampaikan atau belum terrealisasikan? Kira-kira apa Pak? Kalau ada, pasti ada dong. Ya. Cita-cita keinginan yang belum tersampaikan adalah secara pribadi apa ya? Secara pribadi sih karena saya seorang guru kemudian jadi kepala sekolah. Rasanya sudah sampai ujung ya. Gitu. Kalau keluarga ya berkeluarga, anak-anak sudah besar, tinggal kita bimbing untuk mencapai cita-citanya dengan baik, begitu ya. Tetapi yang saya harapkan untuk dunia persekolahan ini adalah saya memimpikan sebuah sekolah yang tidak saja, pokoknya dimanapun di Indonesia, itu dimana siswanya itu bisa merdeka belajarnya dan guru-gurunya bisa merdeka mengajarnya sehingga tercipta sebuah sinergisitas antara siswa dan guru yang sama-sama merdeka. Merdeka tentu bukan bebas. Merdeka artinya bisa mengemukakan pikiran-pikiran dengan merdeka tanpa ada hambatan, tanpa ada kesulitan ya, menginginkan suatu buah kemajuan ya berpikir kemajuan, tidak boleh ada yang menghambat. Oke, tadi Bapak berbicara mengenai keluarga. Saya ingin tahu nih Pak, apa sih arti keluarga untuk Bapak? Keluarga cemara ya. Keluarga Bapak Agus Jaya Endiomen. Baik, keluarga buat saya adalah rasa syukur terbesar saya. Ya, kenapa? Dengan keluarga saya tadinya sendiri menjadi bersama-sama, menjadi sebuah komunitas kecil yang di sana penuh dengan rahmat ya. Sehingga perlu kita syukuri. Sehingga saya membuat sebuah definisi keluarga buat saya apa? Keluarga adalah rasa syukur terbesar. Ya, di mana di sana bisa dibangun karakter. Karena keluarga ini buat saya miniatur sebuah negara. Dan kepemimpinan sangat menentukan arah kemana keluarga ini akan dibawa. Oleh karena itu harus dilandasi dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur itu maka karakter-karakter lain akan terbangun. Oke, keren banget Pak. Jadi saya masih punya keluarga kecil, jadi bisa menginspirasi saya untuk kedepannya gitu. Karena yang namanya anak ya Pak ya, sukses itu wah luar biasa bahagianya dari kita.
Oke Pak, kita masuk ke sesi berikutnya Pak. Masih ada sih pertanyaan, tapi saya simpan, saya keep buat di akhir. Saya mau ngajakin Bapak main games dulu, boleh ya Pak ya? Apa ya? Gamesnya simple Pak. Saya nggak suka itu games itu ya. Apa Valorant ya? PUBG. PUBG. Itu NASA Circle tuh yang suka main PUBG ya. Jadi kalau di sini hanya cukup menjawab benar atau salah. Oke. Ini cuma seru-seruan aja. Benar 100, salah 200. Oke, pertanyaannya bisa seputar DKI Jakarta, bisa seputar musik, atau seputar pelajaran. Oke. Gawat. Ya, kita mulai ya Pak ya. Baik, Bu Guru. Jawabnya cepat ya Pak. Cepat dan singkat. Pertanyaan pertama. Pulau Pramuka adalah pulau terluas di Kepulauan Seribu. Benar atau salah? Benar. Oke. Saya keep dulu atau langsung di itu nih? Apa jawabannya? Langsung ya. Nanti saya koreksi di akhir ya Pak. Pertanyaan kedua. Vokalis band Slank adalah Bim Bim. Benar atau salah? Vokalis utamanya si Kakak ya. Nah, Pim Pim nyanyi juga gitu. Berarti jawabannya benar atau salah? Salah. Salah. Oke, saya simpan jawabannya. Oke, pertanyaan ketiga. Tidak ada balon berwarna merah pada lagu Balonku Ada 5. Benar atau salah? Nyanyi dulu. Tidak ada warna merah. Iya. Salah. Salah. Oke. Pertanyaan keempat. Bilangan genap pelajaran mana? Iya. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Kirain bilangan genap itu yang bisa masuk tol di tanggal genap. Terakhir, dari games benar atau salah. Terdapat 116 sekolah SMA negeri di DKI Jakarta. Benar atau salah? Salah. Oke. Oke, jadi kita jawab ya Pak ya, saya jawab. Dari pertanyaan pertama, Pulau Pramuka adalah pulau terluas di Kepulauan Seribu. Jawaban Bapak tadi? Benar. Benar. Oke, jawabannya adalah salah. Karena pulau terluas di Kepulauan Seribu adalah Pulau Tidung. Oh iya. Tapi Pulau Pramuka adalah pulau yang paling aktif karena di sana ada sekolahan sekolah. dan kepemerintahannya juga di sana, Pak ya. Saya pernah ke Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Pari, dan Pulau Rambut. Iya, keren. Saya juga pernah Pak, dan memang Pulau Tidung indah sekali di sana. Oke, vokalis band Slank adalah Bim Bim. Jawabannya adalah salah. Jawabannya betul. Maksudnya jawaban Kakak Bapak ya, benar. yang benar Yang ya. benar adalah kakak. Oke, berarti Bapak benar 1 ya Pak. Yang pertanyaan ketiga, tidak ada balon berwarna merah pada lagu Balonku Ada 5. Jawabannya adalah Benar. Apa tadi? Tidak ada merah. Salah. salah. Harusnya ada merah, kan? Harusnya ada merah. Jawabannya adalah benar. Tidak ada balon warna merah di balonku ada 5. Yang ada adalah hijau, kuning, kelabu, merah muda. Oh iya. Oke, pertanyaan keempat dibantu sama Bapak Sundo ya. Bilangan genap adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Jawabannya? Benar. Jawabannya Pak Sundo? Jawabannya adalah salah ya. Salah. Jadi ya? Bilangan genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2. Jawaban Bapak tadi benar, jawabannya adalah salah. Karena Harusnya bilangan yang genap habis itu ya, yang bukan. habis dibagi 2. Oke, Pak. Saya bukan guru bahasa ya. Matematika. Oke, pertanyaan terakhir adalah terdapat 116 sekolah SMA negeri di DKI Jakarta. Salah. Salah, yang benar adalah 117. Oke, yeay. Dari 5 pertanyaan, Bapak benar 2. Kirain benar 6. Dari 5 pertanyaan 2. Keren. Oke. Sekarang masuk ke games. Pilih mana? Bapak hanya memilih. Contohnya buku atau pulpen. Nanti Bapak tinggal jawab buku misalnya seperti itu ya Pak ya. Cepat ya Pak. Oke. Ini untuk menilai untuk sebuah kepribadian Bapak. Oke. Pilih mana? Kopi atau teh? Teh. Oke. Teori atau praktek? Praktek. Oke.
Ikan atau sayur? Sayur, Oke. Es cendol atau es lendang mayang? cendol, Oke. Dewa 19 atau slang? Dewa 19. Oke, oke. Sumpah. Kenapa Dewa 19 bukan slang? Sebetulnya mereka sama-sama legenda. Iya, legend. Legend. Cuma liriknya agak berbeda. Jadi liriknya Dewa itu ada nuansa pendidikan Oke. menurut saya. Baik. Sementara slang bagus-bagus, tetapi ya bicara seputar cinta sih. Oke. Oke Pak, gamesnya sudah berakhir. Sekarang saya ingin nanya, silakan Bapak menyebutkan 3 kata untuk SMA Negeri 61 Jakarta. 3 kata. Unggul, berkarakter, kompetitif. Oke. Visi-misi SMA Negeri 61 Jakarta. Kalau 3 kata yang lain ya jaya, jaya, jaya. Oke, berkesan ya guys. Oke. Pesan terakhir untuk baik untuk guru, untuk siswa, dan untuk karyawan SMA Negeri 61 Jakarta. Dari Bapak pesannya apa? Ya. Bapak, Ibu guru, karyawan, siswa, dan seluruh stakeholder, jangan pernah berhenti belajar. Selalu membangun kapasitas dan tidak malu bertanya bila tidak bisa. Terakhir, terus bersatu berkolaborasi. Muda, tua, senior, junior, KKI, PNS, semua sama. Niatnya membangun SMA Negeri 61 yang lebih baik. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir di acara NASA Talk SMA Negeri 61 Jakarta. Semoga acara kita bisa bermanfaat ya Pak ya untuk semua stakeholder SMA Negeri 61 Jakarta dan juga untuk rekan-rekan kepala sekolah mungkin di luar sana dan juga untuk kami generasi muda penerus Bapak. Amin. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua. Bapak itu kan suka pantun Pak. Saya pengen penutupannya itu adalah pantun dari Bapak. Saya baca aja ya. Boleh Pak, boleh dong, boleh baca. Pantunnya apa nih Pak? Penutupan sebagai penutupan dari acara NASA Talk kali ini. Tolong dibantu ya sound bilang cakep gitu. Makan bakso campur cuka. Cakep. Duduk bersila di atas tikar. Cakep. 61 siap melaksanakan kurikulum merdeka. Yeay, masih ada? Merdeka belajar, merdeka mengajar. Wih, keren. Cakep. Satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. Baca Quran mulai dari alif. Cakep. Dapat hadiah di hari raya. Cakep. 61 unggul berkarakter dan kompetitif. Semoga tetap jaya. Yeay, keren. Terima kasih Pak Agus sudah bersedia meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol sama kami di acara NASA Talk kali ini. Semoga Bapak sehat selalu, Amin. bahagia dunia akhirat Bapak. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Saya tutup dulu ya Pak acaranya ya Pak ya. Terima kasih. Silakan. Oke, NASA Circle, sekian wawancara saya kali ini dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 61 Jakarta, Bapak Dr. Andes Agus JM Biomed. Semoga acara kami bermanfaat dan juga bisa diterima oleh semua warga SMA Negeri 61 Jakarta. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di NASA Talk berikutnya. SMA 61 selalu jaya. SMA 61